We are ready to roll. Let's go. Oke, so kembali lagi ke acara Memar pada pagi hari ini ya kali ini. Oke. Masih bersama kami, saya Hanif dan co-foundernya siapa mas namanya? Saya Aas aja. Agak ini ya, agak dekat ke mic coba. Ya. Sorry mas. Ya. Sip. Jadi Memar kali ini spesial sekali. Karena kita menghadirkan teman-teman kita sekelas. Nah, teman kita sekelas nih hari ini ya, Bung Aas ya, menemani kita dalam rangka melakukan laku konsistensi kita setiap Selasa, membangkitkan gairah berdiskusi di antara mahasiswa gitu ya, arsitektur. Nah, begitu kiranya. Tapi sebelum kita mulai, kita tuh punya tagline apa sih sebenarnya? Ya tagline-nya seperti biasa, semua orang berhak berbicara dan berhak didengarkan. Kenapa Anda lemes ya? Padahal Anda baru makan loh. Ngantuk saya. Oh iya. Jadi makanya gitu, tidur ya. Jadi Sorry, ya, Mas. aku tuh selalu bilang ke Aas atau ke Mas Dion, Mas turu Mas, tidur Mas. Maksudnya kayak Anda itu ngapain sih nggak tidur? Tuhan itu menciptakan malam agar Anda itu tidur. Tapi Anda melawan itu gitu loh. Kenapa sih? Sebenarnya apa sih yang dikejar itu apa? Dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Ya. Oke, bisa. Efektif menggunakan waktu 24 Betul jam. mas. Ya, ya tapi itu preferensi masing-masing ya. Gak apa-apa, tapi aku misal, tapi ke Anda tuh sambat ngantuk kan itu aneh. Tapi nggak apa-apa. Ya itu, hari ini kita juga nggak terlalu tahu ya temanya itu apa sebenarnya, outline Baik. pembicaraan. Kadang-kadang itu aku sama Asu biasanya sebelum podcast itu ngobrolin atau diskusiin outline pembicaraan ini apa. Tapi hari ini kita we don't know anything. Tapi yang penting intinya kita tuh semangatnya itu karena semangat untuk berdiskusi dan belajar ininya kira-kira itulah ya. Nah, tapi yang spesial lagi nih Bung Aas, teman kita ini tuh ada yang ini loh, barusan memenangkan kompetisi Gelo. desain Gelo. Gapura. Kita beri applause dulu dong buat Mas Dion. Aku tuh sebelumnya beberapa kali Mas Dion ya pernah juga sama Aas ya, kita setim tapi belum Dapat rezeki dan emang kita ngerjainnya jelek juga ya, jadi Belum kodarnya berarti ya. iya, jadi ya tapi salut banget ya sama Mas Dion nih atas pencapaian terbarunya. Dan terima kasih juga semalam kita diundang untuk syukuran. Oh iya, Oh itu iya. paling penting sih ya. Anda tidak datang. Sorry mas, saya makan gratis padahal. Makan Iya. gratis padahal. Jadi itu syukuran dan aku sih doanya sih semoga dengan menangnya sayembara ini itu dapat berkah bagi Amin. Mas Dion, Amin. dan teman-temannya termasuk kita semua jadi termotivasi, punya presiden yang bagus nih. Dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kita mau ngobrolin itu dulu ya awal-awal ya. Gimana sih Mas ceritanya dari awal gitu sampai akhirnya bisa keluar dalam kompetisi sebagai juara. Sik mas, mereka belum perkenalan loh. Wah, belum perkenalan. Kayak kita udah Iya masih. aku sih ya. Udah kamu udah exciting banget ya. Iya, aku Tapi tuh- jujur emang kalau aku jadi kamu sih emang exciting banget ya. Soalnya Gitu lah. ya menemani beliau dari sebelum lomba atau sampai lomba itu benar-benar seru memang. Seru. Iya. Dan aku tuh sebenarnya kayak gini loh, sesimpel ini loh, kayak biasanya kita ngobrol di kopian gitu kan. Iya betul. Itu tuh obrolannya tuh keren, cuman Iya. bedanya nggak direkam. Nggak direkam aja. Sekarang, Iya. pengennya kita ngobrol kayak biasa, cuman direkam. Direkam, betul. Tapi coba karena Dan kurang kopi aja mungkin di sini ya. Cak ya. GoFood ah? sebenarnya itu ya dari Pak Amar itu ada dananya. Cuman karena kami itu lumayan ngomongin plastik di sini. Oh iya. Masa kita mau bawa plastik kan nggak Mungkin besok sebelum ini kita bawa gelas masing-masing Iya, dulu aja ya. Jadi rencananya kayak gitu. jadi nanti minggu depan. Nah, karena tadi aku udah bacot sendiri ya karena excited dan kayak udah merasa kenal tapi kan lupa nih halayak rame ini belum kenal nih sama kita gitu. Coba mungkin bisa perkenalan dulu deh. Mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh. Gak usah mungkin dari kamu aja. emang langsung sih dari kamu. Perkenalkan saya Raya Rabu Raffi. Asal saya dari Banyuwangi. Mungkin lanjut dari Mas Dion juga. Nama saya Genesis Dwi Sasmita, asal Malang, Latar belakang mungkin Mas. total belakang. Pendahuluan. Dia kayak sekolah. Dulu sekolahnya apa terus Dulu sekolah di SMK 1 Singosari. lalu Lalu kemudian saya
gap year, bekerja dulu selama kurang lebih 4 tahun Di bidang, di bidang kontraktor dan developer. jadi memang sudah berpengalaman ya Mas Dion ini ya. Masih belum, masih belajar. Oh Ya, siap, tapi itu emang berpengalaman. humble-nya tuh jangan ditanyakan lagi sih kalau Mas Ya, Dion sih. ya. Terus Zaki. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaki Upaidah, biasa dipanggil Jack. Saya asli Kediri, tapi saya banyak menghabiskan waktu di luar kota saya dikarenakan saya mondok. Ya jadi bisa dibilang di antara semua teman ini saya yang paling awam ya, yang harus banyak Not belajar really. dari Not mereka-mereka really. ini. Terutama Not really. teman saya di sini yang paling gitu. Jangan gitu. Terima kasih. Iya, coba deh. Coba ceritain dulu deh. Ini siapapun lah yang tahu ceritanya. Ya, tapi khususnya Mas Dion. Mas ya. Dion lah, Ya. pasti. Iya. Gimana nih perjalanannya dan prosesnya, brainstormnya, kendala-kendalanya apalah yang menarik dari proses pengerjaan karya ini gitu. Coba deh Mas, bisa diceritain dulu. Kalau dari awal ya kita mendapat info lomba ini kan dari dosen ya, Pak Redi kalau nggak salah. Kemudian sebetulnya aku sendiri pun nggak mau ikut, Ya. tapi karena ada 2 teman kita, Torif dan Anissa, mereka itu mau ikut, kemudian ajak aku. Ya udahlah, oke lah, kita coba-coba. Untuk 1 bulan pertama itu aku masih sama Torif karena Nisa masih di Kalimantan. Kemudian sebulan setelah itu Nisa pulang, akhirnya kita brainstorming bareng-bareng. Itu hampir intens sih, setiap minggu ya bisa dibilang 2-3 kali. Sama kayak kuliah berarti Mas ya hitungannya. Terus kita 2-3 kali karena ada beberapa jadwal juga yang berbenturan, seperti aku kan masih ada pekerjaan, terus Torif juga ada pekerjaan, Nisa nggak tahu. Sorry nih. Kemudian kita juga sempat bimbingan ke dosen Pak Amar itu beberapa kali juga, tapi by online karena Pak Amar masih di Kalimantan waktu itu. Akhirnya H-1 pengumpulan kita baru submit. Wow. Agak lama juga sih, sekitar ya 2-2,5. Tapi Mas, kira-kira itu menurut Mas Dion sendiri itu yang bikin lama itu di bagian mananya Mas? Atau kan pasti sebelum kita itu kan setahu saya kan kemarin kita harus cari latar belakang, lalu filosofi. Betul. Nah itu yang bikin lama itu apakah ketika desainnya atau pas memang menganalisa semua itu Mas? Yang paling lama itu kita selalu revisi. Karena apa? Kita kan masih awam nih. Iya. Mereka kan masih awam. Kalau aku sama AA sama Hanif udah beberapa kali sih ikut sayembara, tapi kita masih menerka-nerka gimana sih formulanya yang pas untuk bisa menang. Seperti kita cari konsepnya dulu. Konsep ini kan kita rubah berkali-kali. Kemudian kita cari isu masalah. Kemudian cari latar belakang apa sih dari Kota Batu ini. Kemudian ya dari situ aja sih, dari konsep yang lama. Kalau desain nggak terlalu lama karena yang desain juga ada 2 orang, jadi lumayan cepat lah. Tapi namanya kan dua rata. Apa sih dua rata itu Mas? 2 rata itu diambil dari bahasa Sanskerta, Dwara dan Treta. Wah, apa itu? Duara dan Treta. Anjing. Aku itu kalau dengerin semua hal yang berbau-bau Sanskerta Sanskerta. di kupingku tuh keren. Langsung kayak exciting gitu Iya, ya? cuman Bagus tapi gitu ya? tapi gampang lupa juga ya. Kemarin aku ngomong sama, masih lupa aku As yang kemarin. Aku tuh ngomongin As masalah Kenaro lah. Dia tuh punya kalung apa ya? Mahisa Suramardini apa gitu. Itu tapi apa? Dua rata itu dari Dwara dan Treta. Duara Yes. pala, apa Duara itu? Dwara itu sebenarnya kalau masalah konsep aku nggak terlalu ikut ya. Yang bikin konsep itu Nisa sama Torif. Jadi kalau mau lebih jelasnya nanti bisa langsung tanya. Kenapa Mas Dion bahasanya diplomatis ya? kayak gak santai ya, Iya biasanya kan? biasanya di kopian tuh kita itu nih, makanya tadi aku bilang kayaknya demi ya biar kita bisa enjoy ngomongnya Iya. tuh kayaknya Ada disediain kopinya. kopi gitu loh. Ya, Dan mungkin nantilah. Mas Dion tuh biasanya kalau lancar itu kalau mungkin ya di sana tuh ada mbak-mbak Ya, cukup ya. mbak-mbak skena gitu loh. Tapi cuman gini loh, Mas, gua kan biasanya Mas Dion, tapi hari ini kok ya kayak
Iya emang lebih kalem sih ya nih. Iya, kayak- Emang butuh booster sih memang Iya, buat iya, iya. ngelihat sih. Ya itulah ya. Aslinya Pokoknya gitu. bahasa Sanskerta ya. Ya, tapi intinya itu dia pintu masuk ke dunia imajinasi. Pintu masuk ke dunia imajinasi. Ih, Maksudnya, gelo. aku tahu kayaknya imajinasi tentang alam yang rusak gitu ya. Kalau- Hanif Kan di Malang itu kita oh enggak ya. Malah itu bagus loh. bagus loh nih. Bagus loh. Maksudnya dibanding kita kalau seumpamanya ke Ada orang nyemplung ke got gitu ya, bagus. itu jam 12 malam mungkin ya Oh, orang iya. mabuk gitu kan. Ya, ke ya. Iya, begitu kan. Gitu. Bagusnya kan ini ya. Ya gitulah ya. Iya, ya. Tahu nggak? Kan ini ya. Sungai Berantas itu Oh, kan iya. sumbernya dari batu tuh. Mm-mm. Ya kan. Itu tuh semenjak beberapa tahun terakhir itu sumber airnya itu terus berkurang. Gara-gara apa cuy? Ya. Tapi ini correct me if I'm wrong. Iya. Iya. Nggak tahu lah. Cuman aku kayaknya pernah beberapa kali lihat dokumenter mengenai ini tuh apa Sungai Berantas itu. Salah satunya kan sumber utamanya itu di Batu kalau nggak salah. Itu tuh debit air dan titik sumber airnya itu semakin hari semakin berkurang gitu loh. Jadi kan ini lagi-lagi ya dalilnya itu sama gitu loh. Dalil. Yang setiap podcast ini dibicarakan teman-teman. Jadi Apa tuh? ekologi sama ekonomi. Oke. Ekologi sama ekonomi. Bisa dijelaskan ya? Kami Secara- baru awal-awal iya, banget. Secara etimologi, secara akar katanya itu sama. Oikos itu adalah lingkungan, logos itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan Oke. kita mengenai lingkungan. Itu kalau ekologi. Ekonomi itu lebih cenderung kepada bagaimana kita itu memanajemen, mengelola sumber daya yang ada berdasarkan pengetahuan tentang sumber daya yang ada di lingkungan kita gitu loh. Oke. Maka kalau kita itu mau memperoleh hasil ekonomi yang maksimal itu tidak bisa tanpa memperhatikan kondisi ekologi juga, ya kan? Logikanya gitu. Oke. Nah, yang aku sebutkan tadi misalkan itu kan maksud aku adalah dampak dari mengejar ekonomi yang mengelupakan ekologi, akhirnya ekologinya yang kalah gitu loh. Padahal ekonomi itu punya satu tipping point, satu titik akhir yang mana kalau nanti sumber dayanya udah habis, ekonominya mau diambil dari mana lagi kan gitu ya. Itu logikanya kayak gitu loh. Ya itu sih, itu selalu dibawa di podcast ini. Berarti ini berkaitan dengan ekotourism yang kemarin Oh, beredar di Indonesia. Oke. Gimana Bisa nih, dijelaskan, gimana Ray? nih? Coba deh. Aku belum paham justru. Iya, 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 justru kita pengetahuan ngobrol kamu ya. aja. Ya, ekotourism menurutku juga itu kan salah satu bentuk pengaplikasian apa ya? Nggak apa-apa ngomong aja. Ekonomi Iya, Ya. yang berkaitan dengan alam khususnya dan di situ dibangun oleh sekumpulan orang mungkin ya. Iya. Apa namanya? komunitas apa? Komunitas apa ya? Biasanya yang di desa itu Oh, Karang Karang Taruna. Taruna. Ya, Oke. Karang Taruna biasanya. Itu swadaya masyarakat untuk mengembangkan desa biasanya. Ya. Namun dalam konteks ekotourism ini kan banyak konteks yang harus diaplikasikan untuk mencapai ekotourism ini kan sebenarnya. Oh, ya paham. Iya betul. Iya itu kan ya mungkin salah satu bentuknya ekotourism ya. Maksudnya yang ada konsep yang itu tadi yang bagaimana kita itu mencapai sustainable secara ekonomi juga sustainability secara lingkungan juga gitu. Makanya kan ada konsep-konsep kayak ekotourism dan lain-lain dan jangan lupa tugasnya ya gitu kalau ya, kan ada tugas tuh. Minggu depan. Kita itu sektor hijau gitu. Gimana Bung Aas ini Anda menanggapi ini? Tapi maaf ya kok jadi belok arusnya kepada tapi saya pengen lingkungan. balik lagi loh Iya, ke apa itu? topik yang pertama bahasa yang bara. Nah aku tuh pengen nanya ya sama Mas Dion yang udah menjadi mahasiswa berprestasi. Dia tuh gitu orangnya. Nah ini loh kita kan Mas Dion kan sebelumnya udah ikut sayembara juga dan seperti yang kita tahu itu kan nggak menang. Nah aku tuh pengen nanya ketika kita membandingkan apa sih yang membuat kita itu apa tahapan apa yang kita lewati sebelumnya hingga nggak juara gitu, apa perbedaan tahapan sebelumnya dengan tahapan yang kemarin. Ya bagus nih pertanyaannya apa nih? Berarti perbedaan sebelum Menang ini Ya. sama yang kalah-kalah sebelumnya. Oke. Sebetulnya simpel sih. Kita harus satu pikiran antar semua anggota. Jadi kalau kita bilang A, ya A. Jangan salah satu A atau B gitu, jangan. Penting kita harus punya dasarnya. Kenapa kok harus milih yang A ini? Gitu. Oke. Iya, itu tuh iya kalau aku sendiri ya, aku juga sebenarnya sebelum sama As ya sama Mas Dion itu berapa kali Mas ya kita ya?
berkali-kali ya sama Mas Dion, ayo Mas ikut lagi. Ya enggak ini, ya wes ikut lagi aja gitu. Karena kalau aku ya, kita tuh sempet ya sebenarnya sampai ada itu tujuannya memang apa sih ya? Kalau kita tujuannya mau menang, kayak gini deh kayaknya. Tapi juga belum berhasil. Tapi itu memang ini ya mungkin. Ya setuju sih harus A gitu ya. Cuman kalau aku pribadi ya, aku tuh kan iya memang sak karepku dhewe ya. Ya lek ora karepku dhewe apa karepe sapa? Mosok aku kan manut karepku. Iya dah aku lek diomongin lek aku dibilang kamu kok samamu sendiri dah. Memang saya harus ikut maunya siapa kalau enggak ikut mau saya sendiri kan gitu ya. Iya. Kalau di aku itu kalau timbul gitu aku memang ini agak ini ya. Bukan kontra, maksudnya kayak nggak mau jadi otoriter gitu loh. Kayak baik. Iya kan? Aku itu harus ini. Maka dari itu jadi akhirnya workflow-nya nggak tapi jelas. Tapi gini nih, menanggapi kamu kayak survive. Gitu ya. Kalau seumpama kan biasanya di suatu lomba atau yang kita ini sayembara itu kan ada beberapa syarat-syarat kan yang apa ya? Tor ya. Itu gimana nanggepinya kalau seumpamanya kan kalau menurut Mas Dion kita harus satu pikiran. Nah kalau kamu kan yo sakarepe dhewe kan bahasanya kan seperti itu. Lah itu gimana itu? Kalau Hanif kan dia punya dasar. Oh begitu. Tapi gini maksudku yang tadi aku bilang ya, itu tuh lebih kepada apa ya? Workflow-nya, lebih kepada workflow-nya. Maksudnya karena kan tujuanku memang belajar aja sih gitu loh. Walaupun sebenarnya aku tuh ya pengen menang juga sih. cuman kan menurutku tapi iya enggak munafik. Enggak mau sugar coating, maksudnya kayak ayo teman-teman gitu belajar, kita enggak usah mikirin uang lah. Ya aku ya juga pengen juga, cuman kalau pas gini loh, cek maksudku itu. Kalau aku pribadi ya, kalau udah nemu misalkan ketemu feel-nya itu ya. Walaupun kadang-kadang feel-nya ini juga redup gitu maksudku. Aduh, kadang-kadang feel-nya itu kalau udah ketemu feel-nya itu kayak wah kayak architecture is floating in my gitu loh kayak vein gitu ya. Ini mah vein gitu loh kayak wah gitu loh. Karena ke situ arahnya, akhirnya malah kayak ya gitu. Kita pernah ya buat aku sampai di awal itu di tahap perancangan itu buat market terus yang dilempar Pak Jarod itu loh, masih ingat ini? Kayak gitu. Karena itu wah itu asik aja gitu loh. Dan karena itu kayak misalnya kemarin aku Aida juga nggak jadi submit. Karena apa? Ya itu ya. Terjadi itu ya. Patah hati, patah laptop. Sepertinya jangan di-spill ya. Atau nanti malah podcastnya jadinya ya, tapi cerita Hanif. Tapi pertanyaan gini. Oh tadi apa? Perbedaan ya kalau pertanyaannya. Tadi kan jawabannya kalau apa sih perbedaan yang sebelumnya kita tuh nggak juara, terus yang ini tuh juara. Perbedaan karena sevisi lah ya. Semua orang yang di situ sevisi gitu. Terus aku menanggapi kalau aku ya, aku malah sebenarnya pada prakteknya aku pun juga akhir-akhir ini baru nyadar, oh iya nggak sevisi ya pada akhirnya. Karena kalau dari aku kenapa nggak sevisi? Karena kalau aku tuh nggak mau otoriter, kamu tuh harus manut aku itu nggak. Aku nggak ke situ arahnya. Jadi akhirnya kan liar sendiri-sendiri gitu kan. Ya gitu lah. Akhirnya juga sulit untuk dinilai. Berarti banyak misi nggak apa-apa, yang penting satu visi ya. Iya. Biasanya aku bilang tuh fanatik itu jangan pada proses, fanatik itu pada tujuan begitu. Tapi kadang-kadang tujuannya juga beda ya, maksudnya. Oh gitu. Ini kita ngomongin sayembara ya. Kita ngomongin sayembara. Visi juga ngomongin sayembara ya tadi ya. Ya kayak gitu. Tapi gini, seberapa penting Mas workflow yang teratur itu menentukan hasil akhir itu? Untuk workflow yang teratur, menurutku penting sih. Karena kalau kita nggak seirama, bisa-bisa nanti gagal submit kan. Iya betul sih. Karena ya misal salah satu ada yang mogok di segi desain atau konsep, terus kita mau submit apa? Iya itu. Ya. Iya sih. Aku tuh sebenarnya gini loh, punya pandangan kayak nggak apa-apa loh, kayak misalkan kamu tadi kayak Jeng ya. Dia bilang kayak aku masih awam, nggak apa-apa. Aku selalu bilang orang yang merasa awam, orang yang merasa pengetahuannya itu kayaknya lebih kurang dari yang lain. Menurut aku orang yang kayak gitu malah punya banyak keuntungan. Karena apa? Karena dia itu masih punya space banyak untuk thinking outside the box. Oke. Itu malah menurut jadi keuntungan gitu ya. Menurut kayak
aku tuh kayaknya belum nggak tahu sama arsitektur loh. Malah kamu itu berarti artinya punya keuntungan untuk berpikir arsitektur yang beda, yang outside the box. Soalnya kan biasanya kalau orang sudah banyak tahu kan akhirnya ya referensinya yang dia tahu aja begitu. Iya, iya gitu maksudku, betul. Jadi malah punya space yang lebih gitu untuk ya seharusnya itu malah jadi spirit ya. Kayak misalnya dia kalau ngobrol sama As ya, misalnya aku tuh dari SMA gitu. Enggak apa-apa. Itu maksudku. Iya gitu loh, beda ya. Iya, gitu nggak usah nangis juga lah maksudnya. Iya, enggak. Ngantuk atau nangis ya? Iya, dia ngantuk ya. Oh ngantuk ya. Soalnya matanya kayak berair gitu. Itu aku selalu bilang, Anda itu kok mau mengkhianati evolusi manusia yang udah berjuta-juta tahun gitu. Manusia itu ya dari Homo habilis, dari Homo apa yang Homo erectus. Apa mereka itu kalau malam tidur gitu loh. Enggak ada gitu. Anda aja yang Homo sapiens ini. Teori evolusi Mas. Iya, teori. Aku tuh akhir-akhir ini lagi Perubahan kebiasaan itu membentuk genetik baru. Nah, Iya. aku tuh sama Sedion Iya. termasuk orang-orang yang Ngomongin berpikir teori evolusi ya. Iya. Wis. Berarti ada nanti masanya kita tuh bakal digantikan mungkin tiba-tiba evolusi kita tuh jadi kayak alien gitu. Aduh, gini bro. Ini seru ya. Malah konspirasi. Evolusi Ini evolusi, Mas. Evolusi itu sampai sekarang masih terjadi. Oh ya. Dalam artian evolusi itu terjadi dari dulu dan sampai nanti juga akan pergi nih. Makanya kita pas makan juga bilang ya. Kalau aku biasanya ngomong, kadar CO2 di atmosfer itu sangat tinggi, ya toh? Sehingga menimbulkan climate change dan lain-lain. Nah itu zaman dulu pembentukan bumi pernah juga terjadi hal yang sama gitu. Tahu nggak? Dulu itu ya berapa ya? Aku bilang 4,5 miliar tahun yang lalu lah. Sempat terjadi hujan meteor itu sampai 200 juta tahun gitu. Bayangin dulu itu, tapi nggak tahu lah ya. Dulu itu kan kita itu bola panas bumi itu ya kan. Oh iya. Sampai akhirnya ada kehidupannya hujan beribu-ribu tahun sampai akhirnya lautan semua itu. Habis itu ada mulai satu apalah ya. Tapi ini simplifikasi aja lah ya. Maksudnya ada makhluk bersel satu. Ini makhluknya banyak banget sehingga ada oksigen. Gitu loh. Maksudku dulu itu sempat juga kita itu gunung meletus itu sampai beribu-ribu tahun sehingga atmosfer itu tertutupi oleh CO2 emission itu. Dan sekarang pun terjadi juga tuh. Maksudku, tapi bentuknya walaupun beda ya. Yeah. Sekarang kan yang nyebabin adalah pembakaran fossil fuel. Itu kan dimulai dari 1800-an kayak gitu loh. Itu masih terjadi. Dan kita nggak tahu setelah ini bentuk adaptasi kita itu seperti apa. Maksudku, bisa aja nanti itu wujud adaptasi kita tentang alam yang berubah ini itu wujudnya kayak alien misalkan. Iya, mungkin manusia tapi punya insang di sini. Jadi bisa aja. Karena kan itu wujud adaptasi ya. Dan kita nggak tahu. Who knows? Nggak tahu. Kayak misalkan aku kemarin kepikiran ya, misalkan di Pantura itu banjir rob kan, maksudnya rob terus kan. Bisa aja wujud adaptasi arsitektur di masa depan itu rumahnya tuh ngambang di laut. Oh iya. Kan udah mulai ada malahan sekarang. Sudah mulai diteliti sih memang. Terus misalkan paradigma transportasi yang bakalan jadi transportasi utama itu bukan lagi darat tapi laut misalkan. Jadi bukan motor lagi tapi perahu. Bisa aja karena itu adalah wujud adaptasi. Karena aku bilang ya memang adaptasi ini tuh adalah yang paling penting untuk kita sih. Ya, ngelihat kayak gitu tuh emang kalau ngelihat sekarang bumi nih kayak gini nih, emang mungkin. Maksudnya kalau semuanya kita ngomong kayak nanti di masa depan nih seumpama transport utama tuh nanti bakal di laut. Sedangkan kalau kita lihat sekarang tuh laut kayaknya udah banyak yang tercemar ya. Iya, maksudku itu gimana itu? Ya nggak tahu ya, tapi itu sebenarnya kalau pengen bisa dihitung gitu. Misalkan gini, sea level itu apa namanya? Air laut itu bisa kita hitung kan. Setiap tahun itu dia tuh naik berapa persen? Iya. Berapa senti? Iya kan, bisa kan. Dan kita bisa proyeksi. Makanya kan ada tuh banyak 2050 Jakarta tenggelam kan dihitung kan. Maksudnya dihitung. Kalau setahunnya naik segini berarti kalau sampai 2050 kan berarti ya 25 tahun lagi ya. Itu berarti tenggelam itu. Kalau konsisten segini atau malah tambah ya. Kayak gitu. Maksudku apakah mungkin ya? Saya kira kemungkinan itu selalu ada ya. Dan yang bisa kita lakukan ya adalah beradaptasi tentang keadaan yang baru itu gimana gitu loh. Kalau nyegah udah berarti nggak bisa Nggak bisa. Ya bisa. Gini, bisa itu dalam artian yang tidak terkontrol jadi terkontrol. Itu bisa. Contohnya kayak gini, ada Paris Agreement, ada itu ya, SDGs. Itu kan sebenarnya mau mengontrol perubahan iklim ini dengan cara membatasi kenaikan suhu di atmosfer itu sampai 1,5 Celcius. Karena correct me if I'm wrong again. Maksudnya di level itu masih bisa terkontrol sama kita. Nah, kayak misalkan contoh yang paling nyata ya kayak climate change itu kemarin bahkan di Dau aja.
ada puting beliung kayak gitu kan. Oh iya, betul. Kekeringan itu jadi panjang. Apa musim hujan itu nggak terprediksi dulu. Oh iya, betul sekali, Berubah segala itu macam. paling kelihatan sih. Dan itu yang paling kelihatan kayak kemarin. Ya itulah ya. Maksudku apakah mungkin ya bisa aja sih Jack. Maksudku kayak dan karena itu kita kalkulasi, kita jadi tahu kita bisa ngontrolnya tuh gimana kayak gitu sih. Tapi kalau mencegah dalam artian stop, no, we cannot do that. Iya, pasti. Karena alam itu akan terus berevolusi. Berarti menurutmu tuh kayak yang kita bahas tadi Jakarta akan tenggelam itu, Ya. itu tuh emang dia faktor air laut yang naik atau juga gara-gara emang Jakartanya tuh emang dataran rendah? Pertama ya Jakarta itu dari zaman kolonial itu memang salah tata kotanya ya. Dia rawa ya awalnya kalau nggak Iya salah. rawa. Iya kan? Iya, Rawa kan? Makanya kan banyak tuh daerah rawa buntu, rawa Iya. apalah rawa-rawa lah. Mhm. Pokoknya nama-nama rawa gitu. Mhm. Sebenarnya kan dulu itu zaman kolonial, mereka kan pengen konsep kalau nggak salah ini kurang me if I'm wrong. Kayaknya yaping terus jadi. Maksudku mereka tuh pengen buat kota dengan suasana seperti Amsterdam apa mana yang di tengah kotanya itu banyak kanal-kanal dan itu tuh nggak cocok karena kan kita curah hujannya tinggi gitu. Oh iya. Sehingga banjir terus. Maka sebenarnya kalau ngomongin banjir itu ya salah tata kota dari dulu sebenarnya ya kan. Kalau ngomongin sea level yang terus naik itu ada dua faktor kan, memang climate change, glacier es yang mencair sehingga kan banyak iya, tuh. betul sekali. Satu, kedua air tanah kan kalau kita ngomongin lapisan bumi nih kan air itu ada gimana, ada sumur artesis, ada sumur frak apa satunya frat apa sih itulah artesis, pokoknya ada air di bawahnya ya kan, di bawah tanah kan. Nah itu kan terus dipompa ke atas tuh. Semakin akhirnya ini logik simplifikasi lagi ya, disclaimer itu kan akan kalau airnya naik nih maka kan apa lapisannya kan semakin turun kan. Nah itu dua faktor itu, jadi karena penggunaan air tanah yang tinggi, yang banyak sehingga menyebabkan datarannya itu lebih rendah. Sementara di waktu yang sama air lautnya semakin tinggi. Oh iya. Semakin banyak. Jadi akhirnya timbul, dan yang dilakukan pemerintah kan adalah membangun tanggul. Kayak gitu. Yaitu sebenarnya pragmatis ya, maksudnya solusi yang paling pragmatis, tapi kurang menyelesaikan masalah. Kemarin tuh aku habis lihat reel di Instagram ya. Insya Allah kalau nggak salah tuh siap. Belanda kayaknya. Ya. Itu dia tuh ngakalinnya kalau seumpamanya Oh iya bener. air lautnya pengen naik, dia tuh temboknya juga ikut naik. Iya. Bariernya ikut naik. Itu kalau seumpamanya direalisasikan di Indo tuh bisa nggak sih? Tergantung kemauan nih sih. Gimana kamu menanggapi itu? Tapi aku tuh sebenarnya nggak setuju sama konsep kayak gitu. Itu Oh iya. itu tadi pragmatis kan, artinya memang itu nggak bakal bertahan lama gitu loh, semakin tinggi air kan semakin tahun juga. Kan kita cuma bisa, masa kita mau tinggal di satu tempat nih yang kita tuh bisa hidup tergantung barrier ini bisa bertahan atau enggak. Iya. Itu kan dalam posisi apa ya, was-was terus. Nah berarti menurut AA sendiri itu gimana ngatasin? Mungkin ada teori liar kayak berarti harus Berarti kayak gini. bisa nih. dibilang ini nggak sengaja kalian setuju dengan IKN. Nah, Wah langsung kayak ini jauh sekali teman-teman, kemarin tapi ya. seru ini. Kan Jakarta mau tentu. Oh iya Terus betul begini sekali. ya. Sebenarnya sih gini. Setuju atau enggak nih? Aku tuh mungkin jawabannya akan diplomatis ya. Oke. Dalam artian Saya suka. dalam artian gini, jawabannya akan diplomatis karena ada setujunya ada enggaknya. Oke, setujunya karena mungkin enggaknya dulu. Enggak setujunya kenapa? Karena menggusur, ya kan. Itu sudah pasti. Ya alam lah. Ya. Enggak setujunya. Wait a minute. Let's go, let's do it. Nah, kayak gitu. Nah, aku bingung ngomong apa sih? Coba kamu dulu deh. Enggak setuju. Enggak setujunya kan kamu Oh, menggusur. nggak setujunya kayak gini, karena Setujunya? anak apa ya, gini. Aku masih mencari kata yang simpel. Aku pernah bilang gini. Kayak misalkan analisis dampak lingkungan ya kan. Itu tuh ini pas sama anak PWK itu kan. Maksudnya kayak penelitian segala macam itu bukan ditujukan sebagai acuan desain gitu loh, tapi cuman dijadikan sebagai prasyarat agar peraturan untuk membangun ini itu bisa digolin gitu loh. Oke. Jadi sebagai prasyarat aja, bukan diterapin benar-benar. Karena mungkin itu debatable juga, tapi kayaknya kayak gitu. Tapi setujunya
Ya setuju. Kamu kalau saya nggak setuju full juga kita no Nggak props tahu, aja. nggak. Belum nemu jawabannya Ya, aja. aku kayaknya punya. Masih menerka. Makanya coba teman-teman dulu deh. Aku juga Kalau aku membangun- sih tadi kontra dengan jawaban Hanif ya. Ya. Dalam arti gini, ketika kita pengen memajukan suatu daerah, itu memang harus ya bisa dibilang bahasa kejamnya itu kan dikorbankan. Contoh seperti Monas. Ya, saya tahu juga bukan gara-gara baca, tapi saya itu nggak sengaja itu lihat Bapak, Insya Allah kalau nggak salah Sujiwo Tejo ya. Dia ngomong bahwasanya Monas, ya kalian tahu Monas ya. Nah, Monas yang dibangun sekarang itu dulunya adalah pemukiman warga Betawi. Nah, sekarang mari kita hitung berapa banyak tangis warga Betawi yang diusir di sana daripada berapa banyak orang yang tertawa ketika melihat Monas ya. Seperti itu. Jadi kita lihat Monas, kita kan seneng. Apalagi kita bukan orang Jakarta asli kan. Biasanya bisa dibilang kayaknya kalau pengen ke Jakarta Monas ya, biasanya kalau turis kan seperti itu. Betul. Wah, ini Monas. Tapi dulunya Monas itu yaitu pemukiman warga Betawi. Itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat Amerika yang sekarang ya. Mungkin apabila suku asli Amerika atau Indian. kita Apache. Apache ya, tidak bisa, mereka nggak suka dibilang Indian katanya ya. Karena kan Indian sebutan dari orang Amerika itu sendiri, dikira mereka orang India kan. Iya. Suku Apache itu mungkin tidak diusir, tidak berhasil, dia cara bahasan ini tidak berhasil dijajah oleh si Columbus ya kalau nggak salah ya. Itu Banyak sih kan. Tapi kalau misalnya satunya. itu mungkin saja Amerika itu tidak jadi negaranya sebesar sekarang gitu. Ya pasti. Nah, lebihnya seperti itu. Iya, tapi gini, Jack. Gimana? Ya tapi kalau argumentasi gitu ya bisa diterima juga ya. Maksudnya kayak bener juga ya, aku jadi kayak Iya. apakah berarti artinya menyengsarakan rakyat itu boleh? Bukan begitu ya. Lebih tepatnya begini nih. Ya terus pemerintah itu Jadi, ngapain gitu loh. Bisa dibilang itu merubah pola pikir ya. Karena kan tidak semua orang tuh bisa menerima kemajuan. I have counter argument. Oh, silakan. With real gini, dengan framework yang jelas. Oh ya. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba lah kita tinjau pembangunan yang sekarang dilakukan ini dari sudut pandang itu. Kalau kita setuju bahwasanya UUD ini sebagai konstitusi dan filosofi ini segrondslag gitu ya kalau bisa ya. Filosofi dasar bangsa kita itu berdasarkan itu gitu. Oke. Aku lupa lagi ada di, pokoknya ada di pasal-pasalnya itu, coba kita correct me if I'm wrong ya. Cuman coba dibaca tuh. Apakah maksud gini, kita menggunakan pasal-pasal yang ada di UUD ini untuk meninjau gitu loh, apakah pembangunan itu tuh sesuai dengan ini apa enggak gitu maksudku. Kayak misalkan fakir miskin dan itu pokoknya ditanggung negara gitu loh. Oh iya. Nah, tapi kan kenyataannya malah digusur negara kan. Oh, betul gitu loh, sekali. maksudku gitu loh. Nah, terus kalau dari segi tujuan yang paling dasar ini aja nggak memenuhi gitu loh. Terus gimana gitu loh? Apakah bisa kita sebut, apakah itu bisa memenuhi kriteria pembangunan yang benar gitu loh? Kan gitu ya. Tapi kayaknya tapi itu juga nggak maksimal sih. Coba yang lain dulu dong. Apa nih? Aku nggak tahu nih. Yang penting aku pokoknya nggak setuju aja gitu. Nggak setuju ya? Berarti emang pure nggak setuju gitu. Bukan gitu sih, bukan dengan buta juga gitu. Tapi kalau dilihat, coba di lihat lapangannya. banyak dokumenter yang dilakukan oleh orang-orang tuh. Kayak dampak buruknya apa, kayak menyebabkan banjir dan segala macam. Dan disinyalir secara sosial kan, banyak PSK yang di sana juga kan akhir-akhir itu kan sempat rame secara sosial, secara sosiologis kan juga. Tahu nggak, aku tadi bilang ke ngobrol juga. Tahu nggak bahwasanya pembangunan food estate misalkan yang menggusur tanah di Papua berapa juta hektar itu, berapa juta hektar itu, nggak usah ratusan ya, berapa juta hektar itu. Tahu nggak, secara dampak sosiologisnya juga memecah belah silaturahmi suku di daerah asal, karena mereka ada yang pro untuk menjual tanahnya, ada pro juga yang enggak gitu, sehingga dengan adanya ini tuh memecah belah gitu loh. Maksud gini, ya Amerika pun kalau itu debatable juga. Maksudku sejarahnya gimana? Kan sebenarnya Amerika juga jajahan Inggris kan dulu. Iya, betul sekali. Kita kan yang jajah kan Belanda. Unfortunately ya. Kita yang jajah Belanda. Dan yang diwariskan kita apa? Feudalisme.
Kayak gitu. Maksudku apa maksudku? Ya gitulah pokoknya. Nggak punya maksud aku ngomong aja kayaknya. Ya tapi intinya apakah yang sekarang itu benar-benar mencerminkan dan merepresentasikan semangat bernegara kita ini gitu loh. Kalau kita dijawab pakai framework misalkan Pancasila kayak gitu, gitu loh. Ya kan? Itu yang sebenarnya kita bicarakan pas Pancasila ya. Coba deh yang lain menanggapi ini tadi. As, kamu Pak As siapa? dulu. Raya. Kamu dari tadi diem kayak pengen ngomong gitu. Enggak, Aku masih nunggu kamu ngomong gitu. Atau mungkin ini ya. Enggak. Mbak Mus penonton ini Ya, mungkin penonton juga mau nambahkan. bukan penonton sih, kawan-kawan. Kawan-kawan. Ya. Yang tidak tersorot kamera. Iya, yang tidak tersorot kamera kan. Jadi ini cuma banyak satu. ya guys, di belakang ini ada. Tadi itu aku sempat ngubungi Mbakmu soalnya, 1, 2, tapi 3. beliaunya Ya, masih di 6. kelas tadi. Jadi Ya ada 6 orang tuh di belakang kita ini rame banget. nggak apa-apa, ayo gimana? Mungkin Mbakmu atau ini ada ini apa? Mbak, Masa dulu dia pembahasannya tentang ini loh masalah IKN, IKN. itu. Apa sih tanggapan kalian tentang IKN ini? Gitu. Setuju, tapi saya kira perdebatan setuju atau nggak setuju juga. Maksudnya ya mereka membangun aja terus kan. Ya ini opini kita kan. Iya, Ngomong apa juga kan? Nggak mungkin kan kita Iya. nggak mungkin kan kita Ada dibungkam investornya. gara-gara nggak setuju kan. Ada investornya kan? Ada sih kayaknya. Ada kan. Ada. Tahu nggak itu apa pembangunan masjid yang itu Ya. loh oleh Oh. Alien Dizzy itu loh. Oh oke. Itu gimana menurut kalian? Apakah arsitektur seperti itu tuh arsitektur yang gimana gitu maksudnya? Saya sebagai orang awam ya, jadi belum terlalu Kita semua paham awam. dengan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa tanya orang yang sudah Ya gimana mas? pernah bekerja Kan di bidang itu. mirip sama Gapura yang sama kan? Muter-muter. Gini-gini ya. Gini-gini ya. Enggak ya, Gapura yang sama enggak gitu ya gini ya? Enggak. Ya anggap aja lah. Gitu. Enggak. Aku enggak Backgroundnya maksa. Gimana gininya pendapat satu sama? doang, Nip. Hah? Gininya satu doang, kalau Gapura tuh gini doang. Oh, iya sih. Nggak yang gitu. Nah, kan itu kan katanya filosofinya dari serban, Iya. sorban itu loh, Sorban. ya kan? Oke. Terus diputer-puter gini. Gitu ya. Tahu nggak? Aku lupa lagi. Yang ada Arsi Indo apa ya? Akun Instagramnya. Dia tuh nggak itu. Pak Yusing tahu Pak Yusing kan? Komennya apa? Dia komen. Korek nih farmer ya. Tapi komennya kayak coba dilihat lebih dalam ya. Arsitektur itu kan bukan tentang bentuk aja gitu dia komennya. Oh. Iya. Dia Pak Yusing itu Pak Yusing kalau mau diundang ke podcast ini bisa Pak. Bahaya banget ya. Karena aku tuh ngefan banget, enggak ngefan banget sih, cuman mengikuti beberapa karya dan pemikiran beliau yang berseliweran di media sosial. Tapi gimana Mas, pendapat sampean sama bentuk masjid itu loh, masjid IKN yang kayak muter-muter kayak punggungnya keong gitu loh. Sebenarnya no offense ya kan, tapi No offense. kita kan juga harus melihat kenapa dia bikin bentuk seperti itu. Oke. Ya, gini, Alasannya kenapa? apa? Kenapa dan alasan Mas sejauh ini yang aku tahu ya, mungkin teman-teman bisa nambahin. Yang sejauh aku tahu karena itu berangkatnya dari filosofi sorban itu tadi. Gitu. Sejauh ini loh ya. Betul. Sejauh ini yang aku tahu itu tok wes. Tapi kita kan coba beropini dengan mungkin ada yang punya data lebih Maksud lebih. sorban itu apa ya? Maksudnya sorban, Sorban itu kan Islam. Oh iya, jadi bukannya itu budaya gitu. Nah, itu kan debatable juga sebenarnya. Sorban itu budaya Arab atau budaya Islam? Nah, kayak gitu-gitu. Tapi coba deh, bisa dikulik nanti. Tapi coba deh apa? Ya, misalkan apa gitu, misalkan. Apa aku maksa banget ya? Coba apa gitu loh. Pokoknya opini kalian tentang itu aja gitu loh. Nah, sebetulnya aku belum tahu bentuk Ya. bangunannya seperti apa, tapi Oh, kalau enggak. misal dia Coba bikin ini. seperti sorban itu mungkin untuk representasi bahwa ini tuh bangunan Islam banget. Oh gitu. Mungkin seperti itu. Kenapa harus ada bangetnya gitu ya? Bangetnya kenapa ya Mas? Ya karena Harus validasi. harus validasi. Oh gitu. Enggak gitu. Enggak. Mungkin dia ingin itu, jadi orang bisa lihat, oh sorban berarti ini bangunan Islami. Oh. Seperti itu. Oh, kita kemarin sempat ini ya belajar masalah arsitektur barat itu Ya, yang kolong-kolong. ya Romawi. bangunan-bangunan yang ada sambungannya sama religius itu pasti dengan skala yang besar dengan ini ya megah mewah gitu ya. Gotik-gotik seperti Iya, apa sih? Ini tuh maksudnya apa sih kok bangunan apa namanya?
harus gini gitu. Apakah wah saya ini agama saya yang paling benar gitu. Apa gimana sih sebenarnya? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Berarti nggak semua agama bener, Mas. Enggak, maksudnya enggak sih. emang bener gitu kan? Oh gitu ya. Semua agama baik itu iya, Iya. semua agama baik, tapi Betul. belum tentu benar. Oh, iya. Karena benar itu kan menurut Ya, masing-masing. perspektif masing-masing. Ya itu ya, sapuannya itu. Thank you. Saya agak takut tadi ngomongnya. Gitu. Aku di sini minoritas. Tapi coba kita kembali ke Gapura Dua Rata tadi. Oke. Menurut Mas Dion nih, kalau dari Mas Dion sih apa part yang paling Mas Dion suka atau paling banggakan atau paling menarik? Apa sih yang paling menarik dari si Gapura Dua Rata itu? Segi apanya gitu Mas? Sambil aku cari ya ini yang aku maksud tadi. Apa Mas? Coba Mas. Oh, oke. Kalau banggakan mungkin semua bisa dibanggakan, tapi kalau yang paling menarik Bagus ini. dari bentuk awalnya ya, yang dia seperti bunga anggrek itu. Oh, itu bunga anggrek. Bunga anggrek. Oh, kalau aku ya apa interpretasi apa? First impressionku itu kayak kayak apa sih, kamu kan pramuka kan? Apa sih? Oh, Tunas iya. ya. Jadi aku pas nonton langsung gitu. Oh, langsung ya. Gila refleksnya. langsung ya gitu. Ya terus itu ternyata itu bunga anggrek. Bunga anggrek. Nah, Tapi dari daunnya. oh dari daun. Daun Oke, kebayang. Terus Nah itu kita kemarin cari-cari bentuk dasarannya untuk Gapura itu sebenarnya ada banyak. Kita ngambil awalnya itu Nisa itu voting apel. Oke lah, aku terima masukannya, tapi aku harus tanya dasarnya kenapa dia pilih apel. Bukannya terlalu boomer ya kalau di batu apel gitu. oh maksudnya generasi ini maksudnya. Iya. Akhirnya kita cari-cari lah komoditas yang di batu itu ada apa. Terus ada kemarin masukan dari Pak Bayu. Itu Pak Bayu bilang kenapa kok nggak ngambil dari yang wisata yang ada di Batu, itu kita bikin kayak seperti siluet-siluet gitu. Oke, kita terima masukan dari Pak Bayu, tapi kayaknya terlalu banyak deh wisata di Batu. Oke, akhirnya kita cari komoditas yang di Batu ini kan ya tadi apel, terus kita nemu bunga anggrek. Akhirnya kita ngambil bunga anggrek, dibikin vektornya jadi kita gas. Itu berarti maksudnya ini ya, metafora ya, enggak sih? Metafora nggak sih? Bisa jadi. Iya. I don't know lah. Aku kemarin ngomong sama Mas, kita ngobrol ya, kemarin Iya. masalah estetika. Cara mengapresiasi seni. Cara mengapresiasi seni. Gelo. Gitu, kita ngobrolnya kayak Emang gitu. tinggi Jadi sih. ada dua ya, ada tiga ya. Salah satunya itu adalah, jadi seni itu ada dibagi menjadi dua. Ini ada hubungan sama Mas Dion. Oke. Karena ada seni yang sifatnya itu Apollonian, ada yang Dionysian. Bukan Dionysius. Ya. Oke. Apollonian Jangan itu, gitu nih, nanti aku beliin helm. Oh gitu ya. Iya. Nggak cukup. Ya pokoknya itu for your information aja, FYI aja. Kalau nanti mau lebih lanjut baca sendiri bukunya di atas di perpustakaan himpunan lantai 4 itu ada buku kisi-kisi kisi-kisi estetika oleh Mujiono Sutrisno. Siapa lah, pokoknya beliau keren banget sih nulis nih. Guru matematika. Bukan. Oh, beda mas. Beda mas. Bukan Mujiono sih, Muji Sutrisno. Oke. Bukan. Kalau nggak salah ya. Itu bapaknya keren banget sih. Aku terima kasih bapaknya itu udah nulis buku itu loh ya. Keren banget tuh, diabstraksikan. Nanti kalau mau pengen baca itu. Jadi itu ya yang paling menarik adalah dari metafora anggrek itu tadi. Kalau dari sisi teknisnya sampai ke situ kan maksudnya. Teknis maksudnya. Maksudnya misalkan sistem strukturnya kah apanya gitu. Oh, iya. Kalau masalah struktur kembali lagi kita sayembara untuk desain. Oh konsepnya ya. Struktur ya urusan mereka lah. Tapi kita juga mikir dikit sih. Hmm. Ini strukturnya gimana? Materialnya gitu. Ya ada beberapa masukan. Ada yang mau pakai AJP, ada yang mau pakai. Kalau kita sih awalnya Lanjut. kita awalnya sih pakai Tidak ada yang- beton. Pertama kita pikir kayak nggak mungkin. Berat ya. Berat, oke, masuk akal. Akhirnya gimana caranya biar kuat beton ini dia bisa berdiri. Akhirnya kita mikir mungkin kalau difabrikasi bisa di Pracetak Ya pracetak ya. bisa mungkin Tinggal pasang-pasang aja. yes, betul pakai crane atau pakai apa gitu.
Iya. Ya kita ambil yang pakai pattern aja, aplikasi. Soalnya aku tuh dulu pas SMK ya, Ben. Aku dulu pernah juga ikut sayembaranya Perkim, sayembaranya apa ya? Tapi tulang agung itu bangun kalau Perkim itu waktu itu perumahan juga sih, cuman ya karena itu ya ideku kayak ini tuh apa. Tapi inilah yang tak maksud tadi. Ini Mas, ini namanya masih negara IKN itu yang bangun alien. Negara IKN. Iya. IKN lagi, oke. Negara ya. Ya, tadi kan kita bahas ini loh bentuknya kayak gini. Oh, oke. Ini katanya kayak slogan gitu. Kamu tahu kan? Tahu. Nah, Emang gitu ngasih HP-nya ya? ini nih dia bangunannya. Ya sebenarnya nggak tahu lah. Kalau aku sih opini gue ya it's not my taste gitu sih. Cuman gitu aja. Cuman alien di sini keren cuma nih. lihat atasnya tok sih, belum lihat semuanya gitu loh. Ya jadi itu yang bangun kalau nggak salah ya, yang bangun itu yang desain itu Pak Nyoman Warte tetap. Bukan arsitek. Bentar dulu. Oh. Pak Nyoman ini konsernya. Terus di Alien DC itu dia tuh ini biro arsitektur, terus digarap sama beliau sama Alien di sini. Yang itu kan aku lihatnya di akun Instagramnya Alien DC itu. Namanya Alien, bener Alien DC. Coba deh lihat itu Instagramnya, itu tuh mereka tuh keren sebenarnya. Apa ya biro arsitekturnya kayak gitulah. Apa kira-kira selanjutnya nih yang kita mau perbincangkan? Apa? Apa ya? Kamu dari tadi belum ngomong kan? Keresahan akhir-akhir ini. Oh iya, keresahan aja, Wes. Keresahan akhir-akhir ini apa? Oh, nih? tadi aku pengen bahas Yang tentang ini, iya, Apa yang itu? wallpaper ini kan tadi Nusa Penida. Oh iya, itu gimana tuh pandangan kalian tentang Itu kan gimana ya? Kalau menurut aku ya, kalau seumpamanya kan kita kemarin bahas apa Buin tuh? ya ekoturisme? Ekoturism. Ya, menurutku Indonesia ini harusnya bisa banget gitu loh memaksimalkan, menurutku dia bisa banget memaksimalkan ekoturism. Nah, dan salah satu yang apa ya bisa dibilang tuh, dia yang bisa dibilang untuk sekarang ya, yang rame banget kan ya si Nusa Penida itu kan. Dia kan ya bisa dibilang kalau Kuta itu udah ya apa ya, orang udah ketinggalan zaman lah. Sekarang tuh kalau saya kemarin ke Nusa Penida itu bisa, wah kita berangkat tuh pagi, terus pagi di sana itu diputer-puterin sampai ya pokoknya bisa dibilang top lah di sana. Dia salah satu wisata yang sekarang lagi ini banget. Tapi pembangunan lift itu kan dalam rangka apa sih? Aku belum ini. Ini nih, jadi kalau untuk wisatawan asli, ya seperti saya ini kan ngambilnya paket. Itu tuh kalau nggak salah kelingking insya Allah. Coba di searching lagi aku. Oh iya kan, takut kalau nggak salah ya. Yang Jadi, bangun lift itu. Iya, itu jadi di sana tuh ada insya Allah 3 pantai. Kalau nggak salah ingat ya. Nah itu salah satunya kelingking ini. Nah kalau kita pengen di kelingking, ya di pantai kelingking ini, kalau pengen turun itu tuh memang ada tangganya. Tapi Itu nanti bakal ya kita bakal ngambil waktu yang mana kita nggak akan bisa ke pantai-pantai selanjutnya. Jadi pilihannya kita turun ke pantai kelingking itu, ya turun ke situ, atau enggak kita ya wes ke pantai-pantai yang lain terus baru pulang. Nah pilihannya tuh seperti itu. Dan jalannya itu katanya jelek gitu loh. Jalan ya apa ya? Tangganya itu terjal. Iya. Maksudku terus berarti artinya untuk memudah aksesibilitas. Nah, mungkin akhirnya seperti dibangun itu, lift. dibangun lift seperti itu. Tapi kalian aku ini deh, apa baca kayaknya, tapi headline beritanya Iya, aja iya. itu kayaknya di stop juga sih pembangunannya nggak sih? Iya, di stop. Sementara sih. Sementara ya. Kenapa ya? Tapi kalian gimana tuh menanggapi isu itu tuh? Kalau aku sih lebih ke nggak setuju ya. Kenapa Kalau tuh? yang pertama tuh view ya, secara view ya. Foto kalau kita di atas itu Terus ada- fotonya Ada liftnya gitu maksudnya? itu kayak kok jelek gitu loh, ngerti gak sih? Iya, iya, Kan iya. kita pengen lihat kan, kayak di belakang set langsung Makanya ada aku ininya. sebenarnya tuh belum paham juga ya tentang pariwisata itu gimana sih pariwisata, karena Oh aku iya, betul yang sekali. lahir di keluarga middle class dan Oke. nanti mungkin sampai gede aku juga pasti middle class aja, nggak jadi konglomerat Oke. gitu ya. Jadi kan kayak pariwisata referensiku tuh ya kayak radius 12 kilo dari rumahku aja gitu loh. Oke. Nggak yang kayak Kenjeran. Kenjeran ya pernah ke Kenjeran cepat sekali aku. Itu pun aku ini gak ganjaran Mas. Kenjeran Surabaya. iya kan. Surabaya. Iya, tapi aku pernah juga ke Kenjeran, Bro. Oke. Dulu banget tapi 2009 paling. Lama banget ya. Maksudku
aku tuh maksudnya konsep pariwisata. Makanya aku tuh selalu bilang kan kayak kemarin ekoturism tuh nggak ada. Nggak ada buktinya menurutku. Dan karena mungkin referensi dan preferensiku mengenai pariwisata itu juga nggak banyak gitu loh. Nggak terlalu banyak menikmati yang namanya pariwisata gitu. Makanya nggak terlalu paham kayak apa sih gitu pariwisata. Kalau aku pengen staycation apa gitu, nggak kayak ayo staycation liburan. Enggak bro, aku mah macul aja. Macul ya. Macul aja. Itu loh kalau aku tuh kayak. Jadi nggak terlalu ngerti tuh sama konsep. Menurutku sih, aku banyak nggak setujunya ya. Ya karena sudah jelas itu kayak yang pertama tadi merusak view ya. View. Aku jelas kalau aku pengen foto tuh bakal nanti kayak opo iki kok ono tayang. Tapi kan ini experience apa menaik liftnya itu kan. Listen up bro, kalau sih kita naik lift tuh di mana aja feel-nya juga bakal sama gitu loh. Not really. Aku pernah naik lift yang apa? Transparan gitu. Itu kayaknya lebih asik deh. Gini bro, aku waktu itu umur berapa ya? Itu ke apa ya namanya di Singapura itu. Jadi dia ada kayak biang lala gitu, yang gede banget. Jadi ya udah kita masuk terus ya kita bisa Universal lihat. Studio. Bukan di Universal, itu kayaknya di Marina Bay atau mana itu. Oh iya. Pokoknya itu dia ada biang lala gede banget. Nah, itu ya udah feel-nya tuh ya sama kayak naik biang lala. What's most different tuh ya mungkin cuman kita bisa lihat view di kota sekitar. Nah, mungkin kalau semuanya orang nanti pengen menggunakan lift itu tuh bakal lebih apa ya? Lebih ini lagi sih. Lebih oke dikatakan mereka lihat pantai, tapi iya cuma kan? itu toh. Nah, ada fakta yang mungkin kalian harus tahu ya. Di sana itu mungkin kalau menurutku mereka itu lebih butuh jalan dari akses lah, intinya akses untuk ke kota atau kemana. Untuk apa? Jadi mereka kalau ngisi bensin itu antrinya dari malam. Correct me if I'm wrong ya. Aku takut salah. Aku soalnya kemarin tuh kesana 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Jadi anggap aja pom bensin gitu ya. Pom bensin itu tuh kalau kalian pernah lihat di TV atau di berita, sing antrinya panjang sampai malam, pagi diisi, habis diisi, siang udah habis soalnya ngantri-ngantrinya ini. Itu tuh terjadi di Pulau Nusa Penida itu. Iya. Kalau keresahannya apa nih akhir-akhir ini? Bung keresahanmu? Masih dengan keresahan yang sama. Apa membuat laporan tapi nggak tahu apa sih laporan tujuan? Tidur. Apa coba cerita dong, kamu kok kayak introvert gitu hari ini apa sih? Apa sih As kok kayak lemes gitu biasanya kamu Ngantuk saya mas, apa ya? Apa keresahan apa Raya? Apa Raya gitu? Apa Raas apa sih keresahan akhir-akhir ini? Apa ya? Aku bingung juga. Kamu dulu deh lah, keresahan nggak? Mbak Mus keresahannya apa Mbak Mus akhir-akhir ini? Apa yang diamati akhir-akhir ini gitu? Apa ya, soal cinta itu ya? Apapun lah. Apapun lah. Yang Apa ya? macet Karena kah? aku tadi sempat nge-highlight sedikit sih soal kalian ngomongin soal penggusuran ya. Oke, itu bisa banget sih. Nah itu tuh kayaknya relate ya. Gimana tuh? Sama IKN. Ya. Tapi kedengeran gak sih soalnya? Kedengeran. Apa mau sini aja? Jangan, emang bisa. Bisa kursinya mungkin diambil terus ini soalnya masih tempat masih luas, kita masih bisa Kayak aku tuh kayak geser, by the way. cara Jawa nih kayak cara jauh iya ada lingkungan yang dhuwur Mbak Mus misalnya kayak Gak sopan. nggak sopan gitu loh kayak. gak ono unggah-ungguhe ya. Iya kayak ya opo Silakan, sih iki. Mbak. Nah, kita sambut ya ini sini Mbak. Salah satu orang yang tadi duduk di belakang ya. Iya nih Mbak Mus nih. Tadi masih kelas ya. Nah, ini Mbak Mus sudah pernah kesini ke podcast kami nih. Tapi hari ini ya coba deh, apa Mbak tadi yang mau di-highlight? Aku mau tahu sedikit nih outline dari kalian tadi ngobrolin tuh apa aja yang kalian dapat gitu biar aku bisa menanggapi lah ya gitu. Ya tadi ya yang Mbak Mus sudah mau tanggapi lah masalah Yang keresahan tadi itu masalah penggusuran. IKN, apa tuh? Penggusuran. Apa tuh? Apa? Oke, tadi aku sempat nangkep ya, Hanif tuh ngomong tentang penggusuran itu sebenarnya nggak ngeliat warga kecil ya, gitu. Tidak mementingkan warga lah gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari sisi peraturan juga ya, karena aku pernah lihat ada kasus berita, kalau kalian tahu KDM, Gubernurnya Jawa Barat, dia tuh pernah berkasus sama warga yang tinggal tuh di pinggiran sungai. Oh ya. Yang kepemilikan tanah itu ya Mbak ya? Ya. Oke, paham sekali, bisa Sebenarnya dilanjutkan.
itu ada pro dan kontranya juga gitu. Mungkin kalau dari sisi mata masyarakat ya itu kayak mementingkan kebutuhan masyarakat juga ya gitu. Tapi kalau dari sisi kita ngeliat dari, mungkin kita juga arsitektur belajar soal itu ya, dari arsitektur, dari peraturan PUPR juga gitu kan. Sebenarnya itu udah memenuhi gitu, karena untuk penggusuran itu sendiri itu mereka berdasarkan peraturan gitu kan. Jadi warga itu mereka punya batas untuk membangun rumah tuh berapa meter dari pinggiran kali atau bibir pantai gitu. Nah, sedangkan yang digusur itu kebanyakan mereka-mereka yang tinggalnya tuh di pinggir bibir sungai. Gitu. Oh, jadi emang nggak sesuai standar ya, Pak ya? Iya, gitu. Jadi menurutku sih sebenarnya pro dan kontra ya, kalau misalkan dia digusurnya tuh ada alasannya, kayak misalkan dia nggak sesuai peraturan PUPR, ya itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Dan aku justru pro banget gitu, maaf banget ya. Tapi gini ya, Pak ya, bukan. Tapi kan ngomongin pro dan kontra ya, itu kan harusnya kalau sesuai peraturan, itu kan harusnya sah-sah aja kan. Iya, sah aja. Ya, tapi melihat ya, sorry itu saya melihat kepemerintahan saat ini kan bisa dibilang membuat curiga beberapa pihak yang mungkin diusir kan. Nah, itu gimana tanggapannya? Kan akhirnya untuk orang yang menurut saya ya, untuk orang seperti itu kan kadang menyusahkan. Dia pengen digusur tapi wah mau saya anak kecil ya saya orang kecil masa mau diinikan sekarang kan? Itu kan kembali lagi ya. Itu ke paradigma yang kemarin Bang. Iya. Peraturan untuk manusia atau manusia untuk peraturan? Oke. Hukum untuk manusia atau Manusia untuk hukum. Ya kan? Iya. Arsitektur untuk manusia atau manusia untuk arsitektur? Iya, betul. Menanggapi proses ini, itu kan kita itu jangan cuman dari wadahnya aja menilai gitu. Maksudku gini, jangan hanya berhenti pada permukaannya. Kita tuh juga harus tahu kenapa orang-orang ini kok tinggalnya di pinggir kali misalkan. Iya. Kenapa kok, mengapa gitu kan, banyak ya secara fenomenologis apa segala macam, secara gejala, kenapa gejala-gejala sosial ini itu terjadi, dan sebenarnya negara itu tuh gunanya untuk apa gitu. Kalau kita pengen membenarkan, aku tuh bukan berarti anti penggusuran dan tidak boleh ada yang digusur, bukan itu maksudnya. Cuman kalau memang perlu digusur ya digusur, tapi kalau apa gini, cobalah kita lihat dari sisi nurani. Apakah penggusuran dan pergusuran itu benar-benar menyelesaikan solusi gitu. Dan terus kalau misalkan cuma menggusur demi apa? Demi membenarkan peraturan ini. Terus kita tidak memberikan solusi, walaupun sebenarnya solusinya juga debatable. Kan ada rumah susun segala macam. Ya itu juga di ini. Ya gitu ya, maksudnya demi membenarkan peraturan. Terus kita apakah benar-benar gini loh, hadirnya negara, kita itu bentuk negara ini buat apa loh kan? Ya, harusnya mikirnya kan menurutku ya memandang itu sampai sana, dan bagaimana seharusnya pemerintah kan sebenarnya kan semacam organisasi yang kita suruh ya untuk menjalankan negara ini. Dan sebenarnya seyogyanya pemerintah itu hadirnya itu seperti apa sih menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Dan menurutku bukan penggusuran solusinya gitu. Berarti solusinya? Ya solusinya ya relokalisasi. Tapi sebenarnya itu pun juga, tapi gini ya, tapi aku pun juga nggak tahu ya, karena ini aku juga masih mencari gitu. Maksudku itu kan berkaitan dengan apakah rakyat itu bisa salah gitu. Karena kan kalau dari kacamata aku sih logikanya itu ya pemerintah itu ngurusin masyarakat gitu loh. Dan kata-kata mengurusi kan bukan menggusur gitu loh maksudku. Misalkan kalau ini nanti aku dikatain anak abah lagi. Tapi misalkan di Jakarta misalkan waktu pemerintah Pak Anies kan premi itu katanya kalau nggak salah selama sejauh itu tuh nggak ada penggusuran. Karena penggusuran itu nggak humanis. Iya kan, bayangin kamu tinggal gini, lebih jauh lagi deh. Sejak kapan gitu legalitas tanah itu ada? Tapi ini yang perlu disiplin mulai lain sebenarnya. Paradigma kita mengenai kepemilikan tanah itu tuh sejak kapan sih gitu? Kalau orang yang dalilnya misalkan ini kan terjadi, kayak misalkan orang-orang yang punya hukum hutan adat itu misalkan, mereka apakah punya sertifikat tanahnya? Tidak. Tapi sebelum negara ini berdiri, mereka udah di situ duluan, ya nggak? Menjaga kelestariannya segala macam di situ duluan. Makanya parameternya itu apa? Apakah legalitas hukum? Aku udah nggak percaya sama legalitas hukum ini. Apa coba buktinya? Legalitas hukum yang dilakukan benar-benar terus menimbulkan keadilan.
Sebutkan satu aja wis. Nggak ada. Seharusnya kita itu bukan negara hukum, negara keadilan. Jangan negara hukum, karena hukum itu pada akhirnya kan belum tentu menghasilkan Iya, keadilan. betul. Oke. Ya gitu loh maksud. Bukan ini masalah gusur apa gusur nggak gusurnya itu kan tools. Mm-mm. Coba kita lihat itu dari segi humanis, Mm. dari segi bayangin masih ada kan kasus kayak kemarin itu orang yang orang tidur di masjid aja dipukulin, Oh iya. ya kan. Sementara tapi ini nggak berkaitan mungkin ya. Sementara orang yang udah nilep uang segala macam, apa sih? Gitu. Fasilitasi. Malah ada internet. Apakah itu gitu loh? Maksud- Tapi Hanif, aku pengen tadi menggarisbawahi ya. Maaf motong ya. Tadi kan Harus dipotong nggak langsung. bisa tadi kalau nggak salah ya Hanif, kamu tadi bilang tugasnya atau kita itu nyuruh pemerintah buat menjalankan negara ini. menjalankan negara ini. Makanya negara sama pemerintah itu beda loh ya. Ya. Menjalankan negara ini. pemerintah. Nah, negara ini akhirnya salah satunya pemerintah itu ya harus apa ya? Apa tadi pengen bilang apa ya? Kok tiba-tiba hilang ya ilhamku bentar. Salah satunya itu ya warganya, ya dalam arti kita yang menggaji. Ya. Kita yang menggaji. Wah, aku belum berani bilang gitu sih. Ya harus sih. Karena orang tua aku yang gaji pemerintah, kalau aku yang Kita yang menggaji itu kan Ya kamu mau gaji, Bif. Ya, kamu beli apapun pakai Ya, gaji. tapi kan uangnya orang tua aku, Mas. Iya, Bukan uang bener tua. sih. Ini yang bayar kan orang tua, bukan aku. kita yang menggaji mereka itu ya ngurusi kita, ya kan, ngurusi kita secara tidak langsung. Tapi kan beberapa manusia itu kan tidak mau diurusi. Kayak contoh kita tadi bahasnya pergusuran toh. Nah, Sebelum digusur kan sudah ada yang namanya apa jenenge? Rumah susun. Yo. Secara fasilitas sudah jelas toh. Rumah susun lebih enak ya. Jauh. Tak ini. Menurutku kalau secara fasilitas menurutku jauh lebih enak rumah susun. Karena apa? Ya kita tahu kalau kalian pengen lihat itu silahkan dilihat di TikTok kalian. Yaitu bekas sih nggak bekas masih ada. Yang gang di dalam gang itu di Jakarta Utara itu insya Allah masih ada itu. Kemarin saya sempat lewat. Jadi itu benar-benar kalian masuk ke gangnya itu kerasa sempit, Ya. sesek segala macam. Bahkan kalau ngomong di Jakarta ada yang tidurnya itu sampai shift-shiftan. Oh iya betul, memang. Jadi satu keluarga ya, karena Satu mereka rumah itu isinya mungkin ada 2 keluarga atau 3 keluarga seperti itu yang saya baca. sampai karena mereka itu kurang tempat. Ya toh. Yang laki-laki itu kerjanya malam karena pemulung kayak gitu. Ya. Malam itu yang laki-laki kerja, Mhm. yang perempuan tidur sama anak-anak tidur. Nanti siangnya anak-anak sama perempuannya main di luar, yang laki-laki tidur. Saking sempitnya. Nah, itu kan saya bilang untuk tingkat kenyamanan, tingkat enak, kesehatan juga berpengaruh kan kalau di situ kan jelas lebih jauh enak rumah susun. Ya toh. Nah, tapi beberapa orang juga ketika diarahkan ke sana kan tidak mau. Iya. Iya toh. Ada yang mau, ada yang enggak. Terus begitu rumah susun sudah penuh, digusur. Akhirnya kan mereka teriak-teriak, "Oh, gimana ini pemerintah? Wah, gimana ini kan kita di sini sudah lama segala macam."